Shalom, selamat hari Minggu. Apa kabarnya adik-adik semua? Kakak berharap adik-adik semua dalam keadaan sehat. Nah, adik-adik, sebelum kita ibadah pada Minggu pagi hari ini, kakak mau bertanya, sudah mandi? Sudah sarapan? Oke, yuk semuanya duduk manis, siapkan hatinya, siapkan Alkitabnya, kita akan beribadah. Nah, sebelum ibadah dimulai, kita mau saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, yuk bangkit berdiri, kita bernyanyi "Oh Sukacitaku". Oh sukacitaku, pom 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 pom, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pom 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 pom, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh sukacitaku. Oh sukacitaku, pom 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 pom, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pom 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 pom, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berserah, padanya ku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berharap, padanya ku berharap, Dia sumber kehidupanku. Pom 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 pom. Ibu jari dan telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis untuk cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat penyertaan-Mu, buat perlindungan-Mu di sepanjang malam hingga pada pagi hari ini Bapa. Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan. Tuhan Yesus yang baik, berkatilah awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, mari kita buka Alkitab kita. Kita akan membaca Mazmur 98 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga. Mazmur 98 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga. Mari kita baca bersama-sama ya adik-adik. Saat penyelamatan sudah dekat, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Demikian pembacaan Mazmur. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum kita membaca dan mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan, kita mohon bimbingan Tuhan Yesus ya, kita satu di dalam doa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari baru dan sukacita yang Tuhan Yesus berikan dalam kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu mau membaca dan mendengarkan akan cerita firman Tuhan. Untuk itu bimbing kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami mengerti dan memahaminya, dan kami pun dapat melakukannya dalam kehidupan beriman kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Amin. Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah, lalu mengambil kedua rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau orang banyak melempari mereka. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama. Imam besar mulai menanyai mereka. Katanya, "Dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu, dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami." Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, "Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia." Mendengar perkataan itu sangatlah tertusuk hati mereka. Dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabar kita hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat, kita semua dalam keadaan yang baik, dan kita semua dilingkupi dengan sukacita. Nah, adik-adik, ada yang bisa bantu Kakak Vikaris nggak? Apa sih arti kata taat itu? Kalau menurut adik-adik, apa ya arti kata taat itu? Nah, adik-adik, taat itu berarti dengar-dengaran. Taat itu berarti patuh. Taat itu bisa juga penurut. Nah, taat juga bisa berarti setia dalam melakukan segala sesuatunya. Harus dengar-dengaran, harus taat, penurut, dan setia. Sekalipun dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan yang tidak menguntungkan, harus tetap taat. Khususnya dalam melakukan akan perintah Tuhan. Nah, adik-adik, ternyata dalam bacaan kita saat ini memperlihatkan kepada kita bagaimana para rasul yang tetap taat, para rasul yang tetap setia dalam memberitakan akan kebangkitan Tuhan Yesus. Para rasul menceritakan bagaimana kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus itu membawa pengampunan dosa bagi seluruh umat manusia. Nah, adik-adik, ketika para murid ini atau para rasul ini memberitakan ajaran tentang Yesus Kristus, kematian dan kebangkitannya, ternyata ada orang yang iri hati, ada orang yang tidak suka dengan pemberitaan, dengan pengajaran yang disampaikan oleh para rasul, yaitu para pemuka-pemuka agama, orang Yahudi, orang Saduki. Mereka tidak menyukai akan pengajaran yang disampaikan para rasul, sehingga para rasul ini ditangkap dan dimasukkan di dalam penjara. Mereka mengalami hal yang tidak baik, mereka mengalami masa-masa yang sulit. Nah, namun adik-adik,
dalam keadaan yang sulit, orang-orang yang tidak menyukai mereka, namun mereka tetap taat, mereka tetap setia untuk memberitakan akan kebenaran firman Tuhan. Para murid melakukannya dengan penuh sukacita, dengan penuh keberanian dan ketaatan, memberitakan akan kematian dan kebangkitan Kristus yang membawa pengampunan dosa. Walaupun orang-orang pada saat itu tidak menyukai mereka, khususnya para pemuka agama. Namun para rasul atau para murid ini senantiasa bersaksi bahwa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus yang membawa pengampunan dosa bagi umat manusia. Nah, adik-adik, para murid-murid atau para rasul telah menunjukkan kepada kita bagaimana untuk senantiasa taat, senantiasa setia, walaupun dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan yang tidak menguntungkan. Kita pun juga harus berani untuk menyampaikan, kita pun harus berani untuk mewartakan akan berita sukacita, akan cinta kasih Tuhan melalui kematian dan kebangkitannya bagi orang-orang di sekitar kita. Apakah hanya dengan berkata-kata saja? Tentu saja tidak cukup, kan adik-adik? Nah, yang harus kita lakukan adalah dengan menyampaikan melalui perkataan dan juga bersamaan dengan itu dibarengi dengan tindakan. Tindakan sebagai orang-orang yang patuh dan taat kepada Yesus Kristus, yaitu melakukan hal yang baik. Hal baik seperti apa ya yang kita dapat lakukan? Nah, misalnya kalau di rumah, adik-adik bisa membantu orang tua untuk membersihkan rumah, mencuci piring, pekerjaan-pekerjaan rumah lainnya. Adik-adik bisa untuk membantu orang tua. Nah, juga adik-adik bisa membantu teman-teman yang berada dalam kesulitan. Hal-hal seperti itu yang harus dilakukan oleh adik-adik sebagai bentuk ketaatan dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Memberitakan firman Tuhan bukan hanya dengan perkataan saja, tetapi juga dengan tindakan nyata, yaitu melakukan kebaikan bagi semua orang. Sehingga dalam kehidupan kita ini, kita pun juga dapat dikatakan anak-anak Tuhan yang taat dan setia melakukan perintah Tuhan. Walaupun dalam keadaan yang sulit sekalipun, harus berani, harus menteladani para rasul yang tetap taat dan setia. Nah, adik-adik, oleh karena itu, mari saat ini kita berkomitmen untuk senantiasa menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia kepada perintah Tuhan. Dalam keadaan yang sulit, kita harus tetap taat dan setia. Nah, di masa pandemi COVID-19 saat ini, adik-adik, kita tidak bisa bertemu dan beribadah secara langsung di gereja. Nah, oleh karena itu, dalam keadaan yang sulit ini, kita harus tetap taat, kita harus tetap patuh pada protokol kesehatan. Kita pun juga tidak lupa untuk tetap taat dan setia dalam mengikuti ibadah-ibadah. Nah, itu juga bentuk ketaatan kita kepada Tuhan untuk tidak meninggalkan ibadah sekalipun. Jadi pandemi COVID-19 tidak menghalangi kita untuk senantiasa menjadi anak-anak Tuhan yang taat dalam beribadah kepada Tuhan. Dan tidak kalah penting juga, kita harus dengar-dengaran dengan aturan pemerintah, yaitu untuk mematuhi protokol kesehatan. Jangan dilanggar, harus dengar-dengaran terhadap peraturan pemerintah supaya semuanya menjadi lebih baik. Adik-adik baik dan kita semua pun juga merasakan akan kebaikan cinta kasih Tuhan. Nah, adik-adik ingat, harus berkomitmen menjadi pribadi yang taat dan setia. Taat dan setia untuk dengar-dengar terhadap perkataan orang tua, mematuhi protokol kesehatan, dan juga untuk senantiasa melakukan perintah Tuhan dengan penuh sukacita.
Selamat berkomitmen menjadi adik-adik, menjadi anak-anak yang taat dan setia untuk melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Untuk itu mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih melalui firman Tuhan yang sudah kami dengarkan saat ini, yang mengajarkan kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia kepadamu dalam keadaan yang sulit sekalipun, untuk senantiasa memberitakan akan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu untuk tetap taat dan setia memberitakan firman Tuhan melalui perkataan maupun juga dengan tindakan nyata kami, untuk senantiasa membantu orang-orang di sekitar kami. Karena kami tahu dan kami percaya ya Tuhan, menjadi anak-anak yang taat dan setia akan membawa berkat bagi kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mau berdoa untuk orang tua kami. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kedua orang tua kami dalam pekerjaan mereka, dalam kesehatan mereka, dan dalam apapun yang mereka lakukan. Biarlah tangan kasih setia Tuhan senantiasa melingkupi dan menyertai kedua orang tua kami. Begitupun juga ya Tuhan, kami mau berdoa untuk kami sebagai anak-anak layan Pelkat PA GPIB Immanuel Medan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami semua dalam pendidikan kami, dalam masa-masa saat ini. Tuhan Yesus yang memampukan kami untuk dapat mengikuti setiap kegiatan belajar mengajar yang dilakukan secara daring maupun juga secara luring. Kiranya Tuhan Yesus menyertai dan memberkati, memberikan kami kekuatan, memberikan kami kepintaran dan kecerdasan, sehingga kami mampu untuk menjadi anak-anak Tuhan yang berprestasi dan dapat membanggakan kedua orang tua kami. Terlebih lagi ya Tuhan, dapat membanggakan Engkau. Semuanya ini ya Tuhan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Begitupun ya Tuhan, kami mau berdoa untuk kakak-kakak layan kami yang senantiasa mengajarkan kami, untuk senantiasa membantu kami untuk terus membangun kehidupan spiritualitas kami, mendekatkan diri kami kepadamu melalui peribadahan-peribadahan yang dilakukan dalam setiap hari minggunya. Ya Tuhan, kiranya Engkau memampukan kakak layan, memberikan kekuatan dan kesehatan agar senantiasa mampu melayani Tuhan dengan penuh sukacita dan dapat berdampak baik bagi semua orang ya Tuhan. Begitupun juga kami mau berdoa untuk Gereja GPIB Immanuel Medan, untuk pelayan-pelayan Tuhan, Bapak Pendeta, Bapak Penatua, Diaken, dan juga Vikaris, pengurus-pengurus Pelkat, dan juga pelayan-pelayan Pelkat serta komisi-komisi. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan menyertai dalam langkah juang pelayanan mereka. Apapun yang mereka kerjakan dan lakukan, biarlah tangan kasih setia Tuhan senantiasa memelihara kehidupan para pelayan Tuhan. Kami pun juga mau berdoa kepadamu ya Tuhan untuk proses pembangunan gedung gereja Maduma. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dalam setiap hal yang dilakukan panitia dan juga pekerja-pekerja lainnya untuk membangun dan mendukung proses penyelesaian gedung gereja Maduma agar boleh berjalan dengan baik dan sesuai dengan waktu yang ditetapkan, dapat selesai, dan kami pun juga dapat menggunakannya untuk beribadah ya Tuhan. Kami pun mau berdoa untuk saudara-saudara kami, untuk keluarga-keluarga kami yang terkena bencana alam. Biarlah kasih setia Tuhan senantiasa melingkupi mereka, memberikan mereka kekuatan dan memberikan mereka topangan dalam setiap hal yang mereka lakukan. Terkhususnya ya Tuhan, menguatkan iman mereka agar mereka mampu bertahan dalam mengalami situasi yang sulit saat ini.
Ya Tuhan, inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Dan yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bila yang baik, bila yang baik, Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, balas sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Bila yang baik, bila yang baik, Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, balas sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Adik-adik, mari kita berdoa untuk persembahan kita. Dilipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memberikan persembahan kami. Berkati persembahan ini agar berguna untuk pelayanan di gerejamu dan demi kemuliaan namamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia menunggu hingga hidupnya mulia dalam Tuhannya bakal bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat ibadah kami pada minggu pagi hari ini. Terima kasih buat pujian, firman Tuhan yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Berkati adik-adik layan kami Tuhan, di sepanjang kehidupan mereka, melanjutkan aktivitas mereka dalam satu minggu mendatang. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Oh, berkati kami dan lindungi kami. Tuhan, berilah rahmat-Mu oleh sinar wajah-Mu. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.